Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan ekstraoral by Virus Salsabila. Halo dok, pagi. Mbak, Mbak Rahmania Zain ya? Iya benar dok. Iya, Mbak Rahmania Zain usianya 21 Satu. sekarang ya? Iya. Ya, karena Mbak Rahmania Zain ini mau melakukan perawatan asuransi, maka di sini saya hari ini akan melaksanakan pemeriksaan ekstraoral. Oke. Jadi, pemeriksaan ekstraoral itu pemeriksaan di luar rongga mulut. Jadi nanti akan meliputi wajahnya Mbak, TMJ nih bagian sini, terus leher, bibir, mata, hidung, telinga, dan kepala, ya Mbak. Oke dok. Nah, di sini tujuannya itu untuk mendeteksi kelainan yang secara visual terlihat ataupun yang bisa diraba ya, untuk kelangsungan atau kelancaran si perawatan ortodontinya Mbak nanti ya. Oke. Natural head posture. Pertama, saya akan menginstruksikan pasien untuk duduk tegak dan menatap lurus ke depan dengan pandangan mata jarak sedang. NHP ini merupakan posisi alami kepala sebagai pembawaan dari si pasien. Yang kedua, bentuk kepala. Bentuk kepala dapat ditentukan dengan menghitung cephalic index, dan di sini saya sedang mengukur panjang kepala maksimum, yaitu jarak glabella sampai occipital pasien. Dikarenakan kondisi, sementara saya akan mengukur menggunakan tali, lalu diukur dengan penggaris. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, disarankan untuk menggunakan kaliper. Di sini didapatkan panjang kepala maksimum pasien 28,5 cm. Kemudian saya akan mengukur lebar kepala maksimum pasien, yaitu mengukur jarak horizontal bizygomatic supramastoideus. Dan didapatkan hasil lebar kepala maksimum pasien 30 cm. Setelah dihitung menggunakan rumus cephalic index, maka didapatkan hasil 105 cm dan kategori bentuk kepala pasien hyperbrachycephalic. Yang ketiga ada bentuk wajah. Pertama, saya akan mengukur tinggi wajah pasien, yaitu jarak dari nasion ke gnasion. Tingginya adalah 35,5 cm. Selanjutnya ialah mengukur lebar wajah, yaitu mengukur jarak dari bizygomatik kanan sampai bizygomatik kiri, dan didapatkan hasil lebar wajah pasien 14,5 cm. Kemudian kita hitung facial indeksnya dengan cara tinggi wajah per lebar wajah dikali 100 dan didapatkan hasil 106 cm dan bentuk wajah pasien adalah hyperleptoproskopik. Yang keempat, kesimetrisan wajah. Jika diamati dari foto wajah pasien dan diberi garis bantu, sedikit terlihat asimetris pada wajah pasien, maka masih disebut normal. Yang kelima, proporsi wajah. Proporsi wajah ideal dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sentral, medial kanan, medial kiri, lateral kanan, dan lateral kiri. Jarak interpupil seharusnya sama dengan lebar mulut. Kemudian proporsi wajah vertikal dibagi menjadi 3 bagian sama besar, yaitu jarak hairline ke glabella, glabella ke subnasal, subnasal ke menton. Yang keenam, profil wajah. Profil wajah ditentukan dengan menghubungkan 2 garis referensi, yaitu garis dari glabella ke pertemuan bibir atas dan bawah, kemudian garis dari pertemuan bibir atas dan bawah ke pogonion jaringan lunak. Dan setelah ditentukan dengan menghubungkan 2 garis referensi, maka profil wajah pasien adalah convex. Yang ketujuh, penilaian relasi rahang atau skeletal pattern. Penilaian relasi rahang ditentukan menggunakan tes 2 jari, yaitu jari telunjuk diletakkan pada proyeksi titik A dan jari tengah diletakkan pada proyeksi titik B. Idealnya dasar hidung berada 2-3 mm lebih di depan dari rahang bawah. Maka didapatkan relasi rahang pasien adalah skeletal pattern kelas 1. Yang kedelapan, facial divergence. Facial divergence ditentukan dari sudut yang dibentuk oleh FHP dengan garis jaringan lunak nasion pogonion. Maka didapatkan facial divergence pasien, yaitu ortognatic face atau sudut facial sekitar 90 derajat yang artinya normal atau kelas 1. Yang kesembilan, pemeriksaan bibir. Untuk mengetahui relasi vertikal bibir, maka kita melihat jarak subnasal ke stomion adalah sepertiga dari jarak subnasal ke menton. Kemudian pemeriksaan tonus otot bibir. Menurut klasifikasinya, bibir pasien termasuk ke dalam competent lips atau kedua bibir saling menutup atau kontak ketika otot bibir dalam keadaan relaksasi. Yang ke-10, pemeriksaan hidung. Ukuran hidung normalnya sepertiga dari total tinggi wajah, dan bentuk hidung pasien adalah besar dan lubang hidung berbentuk bulat dan simetris. Kemudian, gunakan cermin atau kaca mulut untuk mengetahui pasien apakah bernafas menggunakan mulut atau hidung.
Kemudian, keharmonisan hidung dan bibir dapat dilihat dari sudut nasolabial. Sudut tersebut adalah sudut yang dibentuk oleh batas bawah hidung dan bibir atas. Normalnya, sudut tersebut adalah 90 derajat sampai 110 derajat. Maka, sudut nasolabial pasien dapat dikategorikan normal. Yang ke-11, pemeriksaan sulcus mentolabial. Sulcus mentolabial adalah suatu cekungan yang terlihat di bawah bibir bawah. Sulcus mentolabial pasien tidak terlalu dalam atau dangkal karena hubungan relasi pasien adalah kelas 1. Yang terakhir ada pemeriksaan sendi temporomandibula. Yang pertama, pemeriksaan rentang. Di sini saya meminta pasien untuk membuka mulut lebar dan saya akan mengukur jarak antara insisal insisif atas dan bawah. Jarak normalnya 38-45 mm. Hasil dari pemeriksaan rentang pasien adalah 45 mm atau normal. Kemudian pemeriksaan bunyi sendi. Di sini saya meminta pasien untuk membuka dan menutup mulut lalu melakukan auskultasi dengan meletakkan ujung stetoskop pada tragus dan saya akan mendengarkan apakah ada clicking dan krepitasi. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tidak ada clicking, krepitasi maupun rasa nyeri. Sekian video pemeriksaan ekstraoral, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.